Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pevan Amariksan. Saya berasal dari kelas 10 MIA 2. Kali ini saya akan mengartikan apa arti surah Ad-Dukhan sama memaknainya. Nah, sebelum kita mengartikannya, kita harus tahu apa arti Ad-Dukhan. Arti Ad-Dukhan adalah kabut. Dan tafsiran dari Ad-Dukhan adalah kiamat yang belum terjadi. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatin ma'brakatan katin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dari 3 ayat pertama ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada salah satu ayatnya yang mengatakan demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Berarti di dalam Al-Quran ada surah yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam. Jadi ada suatu surah, yakni surah Ad-Dukhan diturunkan pada suatu malam yang telah diberkahi, dan sesungguhnya para malaikat, rasul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan kepada kita agar ayat ada dari 4 sampai 7. Biha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Amram min indina inna kunna mursilin, yaitu urusan yang besar di sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya dialah yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini. Oke, dari ayat 4 sampai 7 ini kita menyimpulkan saat di malam itu sudah dijelaskan segala urusan yang penting, yaitu urusan tentang kematian dan kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat sudah mengutus rasul-rasul sebagai rahmat. Para rasul itu menjelaskan bahwa yang memelihara langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin ada yang tidak mempercayai ya. Tapi jika kamu percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara semua ini, berarti kamu adalah orang yang beriman dan kamu adalah orang yang meyakini. Lanjut dari ayat 8 sampai 11. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Balhum fi syaki yal'abun. Tetapi mereka bermain-main dengan keraguan-raguan. Fartakib yauma tatis sama'u bidukani mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yaksyan nas haza azabun alim. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Nah, dari ayat 8 sampai 11 ini kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memberikan kita kehidupan, dan dia juga yang mengambil kehidupan kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah tergantikan, maupun dari moyang-moyang yang terdahulu atau orang tua yang terdahulu, Allah tetap satu.
Selanjutnya, tetapi mereka bermain-main dengan keraguan-raguan. Nah, yang dirujuk di sini adalah manusianya, yaitu kita. Kita malahan seperti apa ya? Hanya mengada-ngada terus, meninggalkan sholat. Sekarang itu apa? Bahkan ada yang tidak takut dengan kiamat. Nah, jadi maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Berarti nanti ada suatu hari ketika ada langit yang membawa sebuah kabut. Nah, kabut ini nyata yang meliputi manusia. Yang meliputi manusia ini ada dua makna. Yang pertama, kemungkinan manusia adalah kabutnya atau manusia yang berada di antara kabutnya. Inilah azab yang pedih. Berarti di hari di mana langit membawa kabut yang nyata itu adalah hari kiamat kemungkinan ya, hari kiamat. Tapi ingat di surah ini dijelaskan bahwa kiamat yang belum terjadi tafsirannya. Nah, lanjut ayat 12 sampai 14. Rabbana sif'anal azaba inna mu'minun. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Anna lahumus dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan. Summa tawalau anhu wa qalu alamu matnun. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, dan lagi pula dia adalah seorang yang gila. Nah, dari sini yang dirujuk adalah Nabi dan Rasul. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu, sesungguhnya kami akan beriman. Ya, itu adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang yang takut kepada kiamat. Tapi ada orang-orang yang takut pada kiamat tapi hanya sementara, atau hanya untuk mengurangi dosa mereka, seperti itulah. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan? Jadi walaupun mereka sudah diberi peringatan, padahal sudah ada rasul yang dipercaya untuk memberi penjelasan, tapi para manusia yang kafir itu berpaling daripadanya dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila. Gimana mereka mau minta ampun atas dosa-dosa mereka jika mereka saja berbuat seperti itu? Apalagi kita yang sekarang makin merajalela dosa-dosanya. Lanjut ayat 14, ayat 15 dan ayat 16. Inna kasiful azabi kallilan innakum aidun. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu, pasti kamu akan kembali ingkar. Yauma nabtisul batasyatal kubra inna muntakimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Nah, di ayat ini dijelaskan kami akan melenyapkan siksaan itu. Kami ini merujuk kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat. Tetapi manusia kafir pasti akan ingkar dan akan kembali berbuat dosa. Tapi ingatlah, nanti ketika kiamat sudah terjadi,
mereka akan menghantam orang-orang kafir itu dengan hantaman yang keras. Ya, di sini dapat disimpulkan bahwa mereka adalah pemberi balasan. Lanjut ayat 17, 18, 19, 17, 18, dan 19. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasuluna rasulun karim. Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Firaun, dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. An adu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel yang kamu perbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan yang Allah yang dipercaya kepadamu. Wa Allah ta'laul awlala inni atikum bisultanim mubin. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dan membawa bukti yang nyata. Nah, dari 3 ayat ini kita menyimpulkan bahwa rasul yang turun ini adalah Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Sebelum kita yang kena, kaum Firaun telah terkenal duluan. Saat itu Nabi Musa meminta hamba-hamba Allah, yaitu Bani Israel yang diperbudak oleh Firaun. Lalu Nabi Musa memberi kepercayaan kepada Firaun dan mengatakan kepada Firaun, janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya Nabi Musa datang kepadanya dengan membawa bukti yang nyata, yaitu bukti rasional mengenai keesaan Allah dan membawa mukjizat. Nah, lanjut ke ayat berikutnya. Wa inni ustu birabbi wa rabbikum antarjumun. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu merajamku. Wa illam tu'minu li fatazilun. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Fadda arabbahu anna haula'i qaum mujrimun. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa, segerakanlah azab kepada mereka. Fa asri bi ibadil lailan innakum muttaba'un. Allah berfirman, maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. Watrukil bahra wa innahum jundum mukrakun. Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah, sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Oke, dari ayat 21 tadi, dari ayat 20 tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi Musa ini berlindung di antara Tuhan Nabi Musa dan Tuhannya Firaun, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dari keinginan Firaun untuk menyerang Nabi Musa. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Apabila Firaun tidak ingin beriman kepada Nabi Musa, maka Bani Israel akan menjadi milik Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun berdoa, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa,
segerakanlah azab kepada mereka. Lalu Allah pun berfirman, maka berjalanlah kamu dengan bawa hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. Nah, Nabi Musa ini akan dikejar oleh Fir'aun dan melewati lautan. Nah, dan biarkanlah laut itu tetap terbelah, sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Nah, jadi Nabi Musa ini sudah tidak asing di telinga kita, yaitu Nabi Musa punya tongkat yang dapat membelah lautan. Lalu saat lautan itu terbelah, kaum Firaun pun mulai menyeberangi antar daerah itu. Lalu saat mereka sudah ada di pertengahan, Nabi Musa pun langsung menutup jalannya, yaitu menutup lautan yang terbelah tadi, dan jadilah lautan darah. Lanjut ayat selanjutnya. Kam taraku min jannati wa uyun. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Wa zuru'i wa ma'amin karim, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah. Wa namatin kanu fiha fakihin, dan kesenangan yang mereka menikmatinya. Kazalik wa aurasnaha kauman akharin. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Nah, dari sini alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Ini lanjut dari cerita kiamat tadi. Nah, banyak mata air dan taman-taman yang indah itu kita tinggalkan, kita hancurkan. Itu percuma ya, merugikan alam, merugikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dan kesenangan yang mereka menikmatinya, ya kesenangan itu kita ambil tapi dengan cara yang berdosa gitu, berbeda dengan yang surah ini sudah katakan. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Berarti bumi ini akan diwariskan kepada kaum-kaum yang lain, yaitu yang akan Allah ciptakan lagi, yaitu bukan manusia lagi yang sudah menghancurkan alam ini. Lanjut ayat berikutnya. Fama bakat alahimus sama wal ard wa ma kanu munzarin. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi tangguh. Walakat najjaina bani Israila minal azabil muhin. Dan sesungguhnya telah kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan. Min Fir'aun innahu kana aliyam minal musrifin. Dari azab Fir'aun, sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Oke, dari 3 ayat yang terakhir saya bacakan ini, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi tangguh. Jadi mereka yang mereka yang melakukan, yang menghancurkan alam itu tidak akan diberi ampun, dan mereka pun tidak diboleh memberikan alasan. Dan sesungguhnya telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan. Berarti para Bani Israel itu sudah diselamatkan dari siksaan api neraka maupun dari azab Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Oke, sekian penjelasan saya dari ayat 1 sampai 31 dari surah Ad-Dukhan, yang berarti kabut, yang dengan tafsirannya
kiamat yang belum terjadi. Oke, sekian dari saya Firman Amarisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.